Salam Rahayu teman-teman. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan kita. Kali ini akuntansi perhotelan itu akan tetap kita bahas dalam section masih di income audit. Namun pembahasan kita adalah mengenai tax PB1 pajak pembangunan dan PHR pajak hotel restoran. Jadi ketiga ini adalah merupakan pajak pungutan pemerintah daerah. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tentunya tetap di sini saja. Tax pajak PB1 PHR itu merupakan pajak pemerintah, government tax. Jadi merupakan pungutan atas pendapatan hotel dalam satu bulan. Baiklah, kita mulai dari revenue service charge. Itu sudah kita bahas. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pajak PHR, pajak hotel restoran, pajak pembangunan dari pemerintah daerah. Ini sama, ketiganya ini adalah sama. Nah, kalau boleh kita simpulkan, tugas pokok daripada income audit itu adalah berkaitan dengan tiga komponen ini: revenue, service charge, dan pajaknya. Jadi semua data penunjang dari report yang akan diterbitkan oleh income audit dari memperoleh hasil ketiga komponen ini. Jadi data-data, supporting data yang mendukung dari ketiga komponen-komponen ini itu harus benar-benar dicek dengan teliti. Bagaimana revenue akan berkaitan dengan service charge, akan berkaitan dengan pajaknya. Nah, itu menjadi tugas pokok dari income audit dan pengembangan dari tugas-tugas yang lain seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, penjualan, pendapatan ataupun revenue, apalah namanya kalau kita di hotel, adalah revenue. Jadi kita merupakan pembukuan, kita belajar akuntansi perhotelan. Jadi revenue apalah yang dipakai untuk memperoleh hasil dari setiap kegiatan perusahaan itu diperoleh dari pembayaran atas jasa yang diberikan. Jadi tamu datang, kita memberikan jasa, kita menjual produk kita, maka tamu berkewajiban di dalam melakukan pembayaran. Itulah yang dinamakan pendapatan. Jadi tamu akan melakukan pembayaran. Penjualan atas jasa atau barang yang diberikan oleh tamu atau customer akan memberikan kompensasi dalam bentuk pembayaran. Setiap pembayaran yang diterima itu sudah termasuk pembayaran tax dan service. Nah, bagaimana kita akan melakukan pembukuan dari setiap transaksi-transaksi, dari setiap penjualan-penjualan itu, mana yang termasuk memang pendapatan, mana yang masuk service charge, dan mana yang masuk tax-nya. Itu yang akan kita bahas. Dengan yang mana yang kita bahas kali ini adalah mengenai pembukuan atas pajaknya, karena revenue dan service charge sudah kita bahas.
besarnya tarif, harga atau rate. Jadi kita berbicara mengenai harga, berbicara mengenai rate, itu sudah ditambahkan tax dan service sebesar 21%. Service charge 10% itu dibagikan ke karyawan. Sedangkan pajak tax 11% disetorkan ke pemerintah daerah sebagai pajak pembangunan ataupun pajak hotel dan restoran. Nah, di sini sudah juga kita bahas, kalau kita menyetorkan, melaporkan ke pemerintah daerah, 11% ini tidak direkomendasi. Jadi tetap harus dikenakan, harus diperhitungkan 10%. Jadi bagaimana 10% ini didapat dari revenue ditambahkan service charge. Makanya tax and service itu besarnya adalah 21%. Pajak inilah yang digunakan oleh pemerintah daerah, jadi pemerintah Pemda setempat, di mana kita melakukan penyetoran terhadap tax yang kita peroleh, yang kita kumpulkan dari pembayaran tamu, itu akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan bantuan-bantuan, meningkatkan atau membangun atau memperbaiki infrastruktur dari pemerintah daerah itu, serta kegiatan-kegiatan yang lain yang secara langsung maupun tidak langsung bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, itulah gunanya PB1. Apa yang disetorkan oleh perusahaan, perhotelan, restoran atau stakeholder dari pariwisata itu akan digunakan oleh pemerintah daerah kembali kepada yang menikmati adalah masyarakat. Dari tarif harga rate tersebut, nah di sini ada yang kita namakan atau sering kita mendengar atau kita sering melihat di kalau bepergian ke tempat-tempat pariwisata, restoran, hotel, dan tempat-tempat hiburan pariwisata lainnya seperti wahana air atau yang lain, itu selalu kita melihat harga itu diisi plus-plus. Apa sih arti dari tarif harga rate itu plus-plus? Artinya adalah bahwa harga atau rate itu, tarif itu ditambahkan tax dan service. Jadi umpama kita berikan contoh melihat 10.000 plus-plus. Jadi bukannya nanti kita akan membayar 10.000, tetapi ditambahkan tax and service-nya. Jadi 10%, 11%. Terakhir kita akan membayar 12.100. Nah, ini harga yang harus kita bayarkan seandainya menggunakan jasa atau membeli atau atas produk yang dipergunakan atau yang dipakai. Nah, dari harga ini bukannya 10.000 yang akan kita bayar, melainkan adalah 12.100. Itu artinya kalau kita melihat harga itu diisi plus-plus. Ini sebagai bayangan bagi teman-teman apabila sering melakukan traveling, seandainya ada plus harga yang dia isi plus-plus itu berarti bukan harga yang tertera itu, tetapi ditambahkan tax and service. Nah, lanjut kita dengan yang kedua, tarif atau harga atau rate itu diisi net terakhirnya. Artinya bahwa harga itu sudah termasuk tax and service. Jadi umpama kalau kita melihat 10.000 net, berarti benar-benar adalah 10.000 yang akan kita bayarkan. Nah, 10.000 ini akan di breakdown berapa jadinya revenue dari hotel atau restoran atau apalah itu. Kalau kita berbicara masalah akuntansi perhotelan, ya hotel. Jadi 10.000, umpamanya 10.000 itu di breakdown, maka harga atau revenue yang akan kita dapatkan realnya adalah Rp7.900. Karena 10.000 ini kita akan breakdown berapa harus kita
jadikan servis, berapa dijadikan taxnya, berapa kita akan setorkan pajaknya. Itu jadi revenue pendapatan hotel itu adalah Rp7.900. Nah, itu untuk harga yang plus dan harga net. Jadi setelah kita mengetahui daripada harga plus ataupun net, hal mana yang harus perusahaan itu ambil di dalam menentukan harga itu, apakah melakukan promosi dengan harga plus ataupun menentukan harga itu adalah net. Jadi tentunya perusahaan harus melihat juga kompetitor, tentunya juga sudah melakukan perhitungan terhadap biaya atau cost dari produk tersebut supaya tidak terjadi kerugian. Inilah yang harus benar-benar di-maintain, harus benar-benar menjadi perhatian di dalam kita menentukan harga itu. Apa yang harus diambil oleh kebijakan, apa yang harus diambil oleh seorang manajemen tentang menentukan harga itu. Tentunya yang paling penting adalah menghitung dulu cost dari produk tersebut. Nah, dari apa yang kita bahas ini, sebaiknya kita melihat langsung contoh revenue dari tanggal 1 sampai 25 Januari itu. Seperti yang tertera ini, itu kita peroleh semuanya itu globalnya adalah 382 juta rupiah. Kemudian revenue dari 26 sampai 31 Januari besarnya adalah 88 juta rupiah. Jadi ini untuk menghitung service charge, karena cut off service-nya sampai tanggal 25. Kalau ini ditambahkan dari 26 sampai 31 supaya PB1 tax-nya itu sebulan kita harus setorkan ke pemerintah daerah. Jadi harus ditambahkan sampai sebulan. Nah, revenue tanggal 1 sampai 25 Januari itu kita peroleh 382 juta. Kemudian revenue tanggal 26 sampai 31 Januari kita memperoleh 88 juta rupiah. Jadi total revenue secara keseluruhan adalah 470.000 rupiah. Inilah total revenue di bulan Januari yang diperoleh oleh sebuah hotel dalam melakukan operasional di dalam perhotelan. Nah, dari total revenue yang kita peroleh, untuk menghitung tax itu revenue kita kalikan dengan 11%, 470 juta itu kita kalikan 11%, menghasilkan adalah 51.700.000 rupiah. Ini tax kalau kita hitung di dalam perusahaan. Karena kalau kita menyetorkan ke pemerintah daerah, kita harus breakdown dia kembali bahwa menghitung tax itu adalah revenue ditambahkan dengan service charge baru dikalikan 10%. Jadi total daripada revenue ditambah service charge itu adalah 517 juta rupiah dikalikan 10%, hasilnya adalah 51.700.000. Jadi ini sama saja, cuman kalau kita melaporkan ke pemerintah daerah harus seperti ini. Harus 10%-nya tarif yang kita cantumkan di dalam melaporkan ke pemerintah daerah. Nah, dari contoh tersebut kalau kita buatkan jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya, seperti jurnal sebelumnya, revenue, service charge, PHR itu merupakan komponen yang dikredit. Jadi ini merupakan, kalau revenue itu mempengaruhi rugi laba, kalau service charge dan PHR ini, pajak ini adalah merupakan hutang yang harus kita setorkan. Yang harus kita bayarkan service charge-nya, yang disetorkan adalah PHR-nya. Jadi ini pungutan yang sifatnya kita tamu menitipkan kepada hotel untuk diserahkan kepada karyawan berupa service charge dan diserahkan kepada pemerintah daerah berupa PHR atau PB1. Itu merupakan titipan, bukan merupakan penghasilan atau pendapatan dari hotel. Yang merupakan pendapatan cuma revenue pendapatan hotel real 470 juta rupiah. Jadi total keseluruhan uang yang akan diterima oleh hotel itu adalah
Rp568.700.000. Jadi keseluruhan ini, 3 komponen ini itu akan dibayarkan oleh tamu sebesar Rp568.700.000. Pembayaran sudah diterima sebesar Rp568.700.000. Nah, di sini kalau revenue merupakan pendapatan hotel, seperti apa yang saya katakan tadi, akan berpengaruh terhadap pencapaian laba rugi. Kemudian service charge, dan itu adalah merupakan hutang servis yang harus kita bayarkan kepada karyawan. Ini merupakan titipan saja, pembayaran dari tamu dititip untuk dibagikan kepada karyawan. Begitu pula PHR itu merupakan hutang, mempengaruhi neraca, dan letaknya adalah di kredit. Posnya adalah di kredit posisinya. Itu juga merupakan titipan yang harus disetorkan kepada Pemda, pemerintah daerah, berupa PB1 atau PHR. Nah, untuk teks PB1 PHR itu disetor dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi pajak akan disetor di bulan Februari, karena kita berbicara di sini mengenai pendapatan di bulan Januari. Berarti PHR itu akan kita setor, PB1 disetor di bulan Februari, dan batas akhirnya adalah di tanggal 20. Itu harus, kalau di atas tanggal 21 Februari kita bayar, sudah dikenakan denda 2% dari total yang harus kita setorkan ke pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat bagaimana jurnalnya, kalau yang di bulan Januari jelas karena belum kita bayarkan, dia akan masuk ke dalam pos hutang. Jadi kas yang kita terima, uang yang kita terima dari tamu itu tetap masuk di debit, sifatnya adalah titipan. Kemudian kreditnya adalah berupa hutang PB1 yang harus kita setorkan di bulan Februari. Inilah komposisi jurnal yang harus kita buat di bulan Januari, karena kita melakukan pembukuan di bulan Januari. Revenue yang kita peroleh di bulan Januari, begitu pula pajaknya di bulan Januari berupa hutang yang belum kita setorkan, dan uangnya masih kita pegang. Di bulan Februari, setelah kita melakukan pembayaran, pajak itu sudah disetorkan kepada Pemda. Berarti jurnalnya adalah debitnya, kita mendebit dari hutang sebesar 51.700.000, debit kredit, berarti hutang atas PB1 di laporan itu sudah menjadi 0 di bulan Februari karena kita sudah menyetorkan ke pemerintah. Kemudian kreditnya adalah kas atau bank, karena kita melakukan pembayaran, jadi berkurang. Apa yang dititipkan oleh tamu itu kita kembalikan ke pemerintah daerah, jadi dikeluarkan, berarti dia adalah di kredit. Nah, di sini bukan perusahaan, bukan hotel yang melakukan pembayaran, tetapi hotel berkewajiban memungut PB1 atau PHR itu untuk disetorkan kepada pemerintah daerah. Itu jelasnya apa yang kita sebut dengan PB1, pajak pembangunan. Nah, begitulah setiap bulan kita melakukan pembukuan. Bulan Februari juga demikian. Bulan di income audit itu sudah melakukan secara kontinu setiap hari, kemudian setiap bulannya kita melakukan pembukuan setiap hari. Kemudian global kita melihat di capaiannya pendapatan kita di bulan tersebut di satu bulan itu dengan reportnya income audit. Nah, tentunya dari semua transaksi tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian, ya khususnya itu adalah jurnal itu harus dipahami. Dari setiap transaksi yang terjadi kita harus bisa melakukan jurnal. Ke dalam bentuk jurnal
Itu akan memudahkan di dalam melakukan pembukuan, apalagi kalau kita melakukan pembukuan secara manual. Itu sangat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan jurnal terhadap setiap transaksi. Itu akan mempengaruhi laporan yang akan kita buat di akhir bulan. Nah, untuk di income audit mungkin itu yang bisa kita bahas. Seandainya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, mari kita berdiskusi. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu dalam pembahasan berikutnya.